Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Setelah bangkit dari kematian, Yesus berkali-kali memperlihatkan diri termasuk kepada murid-muridnya. Dia sudah memberi kode kepada murid-muridnya bahwa Yohanes, murid yang dikasihinya, akan tetap hidup sampai Yesus datang kembali. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Setelah Yesus naik ke sorga, seperti yang disebutkannya tadi, Yesus menampakkan diri dan kembali datang menjumpai Yohanes di suatu gua yang sekarang disebut Gua Kiamat di Pulau Patmos. Kitab Wahyu tentang akhir zaman. Memang benar, banyak orang menghindari kitab Wahyu karena simbol-simbolnya yang membingungkan. Binatang bertanduk, naga, trompet, cawan murka, dan angka-angka yang misterius. Tapi berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan, waktunya sudah dekat. Sudah hampir 2000 tahun lalu ditulis. Bayangkan seorang supir bis dari Afrika mau ke Indonesia berkata, "Waktunya sudah dekat, sudah mau sampai." Setelah 2000 tahun perjalanan, bisa kamu bayangkan bis itu pasti sudah sangat dekat, mau sampai. Setelah 2000 tahun perjalanan, kitab Wahyu bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menunjukkan kepada kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Kata-kata pertama saja sudah memberitahu kita tentang siapa pemberi wahyu ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Inilah kenapa Yohanes telah dipersiapkan untuk menerima dan menuliskan wahyu akhir zaman kepada kita, sesuai dengan jawaban Yesus ke Petrus di awal video tadi. Wahyu bukanlah kode yang harus dipecahkan. Wahyu adalah kisah yang harus diterima, sebuah drama ilahi yang menunjukkan bahwa segelap apapun dunia ini, Yesus tetap berkuasa. Itulah yang ingin diingatkan oleh Gua Kiamat di Pulau Patmos, tempat Yohanes diasingkan dan diberi wahyu. Gua Kiamat. Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Domitianus saat itu menindak tegas mereka yang menolak menyembah kaisar sebagai dewa. Yohanes, murid Yesus dan rasul terakhir yang masih hidup, walaupun telah beberapa kali mengalami penganiayaan, dia tetap menolak untuk menyembah kaisar. Dan karena itu ia dibuang ke Pulau Patmos. Tentu saja kita bisa membayangkan seperti apa sepi dan gelapnya pulau ini sekitar 2000 tahun lalu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di dalam Gua Kiamat di Pulau Patmos inilah Yohanes menerima penglihatan paling dahsyat yang pernah tercatat, sebuah wahyu akhir zaman. Gua ini sekarang menjadi tempat ibadah. Kini para pengunjung dapat melihat retakan pada batu tempat suara Tuhan terdengar, lubang di dinding tempat Yohanes beristirahat setiap malam, celah batu yang biasa ia pegang untuk bangun, serta tempat di mana wahyu ditulis. Sebuah wahyu yang membuka mata dan menguatkan orang-orang percaya untuk bertekun dalam iman. Kitab ini telah diberitakan di gereja, dibisikkan di sel-sel penjara, dan dilukiskan di dalam gua-gua tempat orang-orang Kristen yang pernah hidup dalam penindasan Romawi. Dan saat ini ketika dunia menghadapi peperangan, bencana, dan ketidakpastian yang semakin meningkat, kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa ada rencana ilahi, bahwa kejahatan akan kalah, dunia ini akan berakhir, bahwa Yesus telah berjanji 3 kali dia akan datang segera. Inilah pengharapan yang dinanti-nantikan seluruh orang percaya. Dia akan datang,
dia akan disembah, dia akan menang, dia akan memerintah selamanya. Itu sebabnya di Wahyu 3 kali Yesus mengatakan dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Pernah terpikir nggak kenapa penganiayaan demi penganiayaan Yohanes tidak mati? Tidak seperti rasul-rasul yang lainnya. Jawabannya ada di ayat ini, seperti yang disebutkan di awal video tadi. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Di Pulau Patmos mengingatkan kita makna mendalam di balik kenapa Yesus datang menjumpai Yohanes dan menyuruhnya menuliskan wahyu di gelapnya gua kiamat di Pulau Patmos. Dan menurut tradisi, setelah dari pengasingan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes kembali ke Efesus pada masa pemerintahan Kaisar Trajan sekitar tahun 98 sampai 117 dan meninggal dengan damai di Efesus sekitar tahun 100. Lihat bagaimana rencana Yesus tersusun dan terlaksana dengan baik. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku."